silakan dulu. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Syukur puji Tuhan, kita harus tetap bersemangat untuk belajar walaupun sudah siang. Belajar hari ini kita tetap mata pelajaran apa? Matematika. Baik. Sebelum kita pelajaran, Ibu cek dulu. Mana semangat paginya? Pagi-pagi luar biasa. Hebat semua. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, coba cek kanan kiri. Mungkin samping kiri kanan ada sampah yang ada tertinggal di bawah kolong meja atau mungkin masih di dalam samping kiri kanan. Dan jangan lupa bayar BRTT. Apa itu BRTT? Bersih, rapi, tertib, teratur. Baik, BRTT artinya bersih, rapi, tertib, dan teratur. Sampah-sampah sudah tidak ada lagi. Kita buka dulu dengan berdoa bersama. Doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Waktu dan kesempatan Ibu persilakan kepada Aurel. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga tiba di tempat ini dengan keadaan baik dan selamat. Sebentar lagi kami akan mulai dengan pelajaran kami. Kami mohon berusilah Roh Kudus-Mu agar selalu membimbing kami, agar materi yang diberikan oleh Ibu Guru dapat kami pahami dengan baik. Hanya doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Aurel sudah memimpin kita coba untuk mulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan cek kehadiran dulu. Hari ini hari tanggal berapa? Hari apa? Hari Jumat. Tanggal berapa? 27. Bulannya? Bulan 9. Tahun 2024. Siapa-siapa yang tidak hadir? 3 orang ya Bu? Siapa? Meli. Siapa lagi? Didi. Dengan Ines. Alasannya apa? Alfa Ibu. Alfa semua? Ya. Baik. Terima kasih. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ada beberapa pertanyaan. Siapa yang pagi-pagi sebelum ke sekolah sudah jajan duluan di kios? Saya Bu. Saya, Bu. Nah. Atau di rumah ada usaha kecil-kecilan seperti kios? Saya Bu. Nah, saat kamu ke kios, di sana kamu ambilnya dengan cara cuma-cuma atau dengan cara apa? Dengan cara membeli. Dengan cara membeli. Nah, penjual kios itu memberikan dengan cuma-cuma atau dengan cara Menjual. Dengan cara Menjual. Dengan cara menjual. Betul, tepuk tangan dulu. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apa yang kita sudah pelajari? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Silakan Aurel. Tentang untung. Siapa lagi? Tentang Tentang rugi. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Harga dan harga jual. Harga dan harga Jual. Harga beli dengan harga jual. Baik. Apa yang dimaksud dengan untung? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Untung itu baik modal, sedangkan rugi itu kurang dari harga beli. Ya. Siapa lagi? Apa yang dimaksud dengan harga beli? Saya, Bu. Ya. Harga beli adalah harga yang saat kita beli. Harga yang saat kita beli. Harga beli adalah harga
atau dijual lagi. Untung itu adalah balik modal, sedangkan rugi itu adalah kurang dari harga beli. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu menjawab. Sambil melepaskan otot di tempat duduk kita masing-masing, kita ice breaking sebentar dulu. Teguh fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus dulu ke depan. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian bruto, neto, dan tara dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Itu adalah tujuan kita atau tujuan materi kita pada hari ini. Ada yang pernah mendengar kata bruto, neto, dan tara atau bahkan pernah melihat tulisan bruto, neto, dan tara? Ada yang pernah? Ada. Pernah melihatnya di mana? Kulit kemasan. Kemasan. Di kulit kemasan makanan. Di mana lagi? Kulit sak semen. Di mana lagi? Di kulit karung beras. Baik. Betul sekali semuanya, benar. Nah, siapa yang tahu apa itu bruto, neto, dan tara? Boleh angkat tangan atau mungkin ada yang tahu. Kelompok 1, 2, 3 boleh dijawab bersama. Apa yang dimaksud dengan bruto? Silakan. Bruto adalah berat suatu barang dengan kemasannya. Siapa lagi? Neto. Neto adalah berat suatu barang tanpa kemasan. Ya. Siapa lagi? Saya Bu. Tara adalah berat kemasan atau tempat suatu barang. Betul sekali. Tepuk tangan untuk memastikan jawaban dari teman-teman semua. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Baik. Coba perhatikan. Di situ ada tujuannya adalah yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, itu adalah menjelaskan pengertian bruto, neto, dan tara dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti materi yang kita pelajari ini berarti sering kita temui dan sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ ada berapa gambar yang ada tertera dalam gambar di slide situ? 2. Ada 2 gambar. Di gambar pertama itu ada gambar apa? Kemasan apa itu? Kemasan kulit makanan. Kulit makanan apa itu? Biskuit. Makanan biskuit atau kulit makanan makanan. Di situ ada tertera ada tulisan berat bersih. Ada apa tidak? Ada. Berat bersihnya ada berapa itu? 126 gram. Itu adalah 126 gram. Nah, ada tertera yang gambar kedua. Gambar kedua itu gambar apa? Beras
neto. Apakah maksud dari tulisan tersebut? Maksudnya apa tulisan neto, bruto di kulit jajan itu? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita pelajari materi tentang bruto, neto, dan tara. Di situ istilah bruto, neto, dan tara berkaitan dengan apa? Berat? Berat barang. Istilah bruto, neto, dan tara itu berkaitan dengan berat barang. Bruto sering disebut dengan berat. Kok? Bruto itu sering disebut dengan berat kok. Yaitu berat suatu barang dengan kemasan atau tempatnya. Sedangkan neto itu sering disebut dengan berat. Neto itu sering disebut dengan berat bersih. Yang kuat, sekali lagi, berat bersih. Neto itu sering disebut juga dengan berat bersih. Yaitu berat suatu barang tanpa kemasan. Tara itu adalah berat kemasan suatu barang, atau hanya berat kulit barangnya saja. Hubungan antara bruto, neto, dan tara dinyatakan sebagai berikut. Mau dapatkan bruto berarti, coba ayo, bruto sama dengan neto tambah tara. Neto ditambah tara. Neto ditambah tara. Kalau kita mau mendapatkan hasil neto, berarti neto sama dengan bruto kurang tara. Bruto kurang tara. Berarti kita hanya mau tahu hasil kulitnya saja. Berarti tara sama dengan bruto kurang neto. Bruto kurang neto. Terkadang neto dan tara itu dinyatakan dalam bentuk apa? Ayo, jangan ragu-ragu. Bentuk presentasi.
barang. Contohnya di situ adalah Ibu Anita membeli sekarung kedelai. Ibu Anita membeli sekarung kedelai dengan berat brutonya berapa? 100 kilogram. Dan taranya berapa? 1,5%. Harga kedelai sebesar 8.000 per kilogram. 8.000 per kilogram. Berapakah neto kedelai yang Ibu Anita beli? Berat brutonya berapa? 100 kilogram. Berat brutonya adalah 100 kilogram. Berat bruto dari kacang kedelai tersebut adalah 100 kilogram. Sedangkan taranya berapa? 1,5%. 1,5%. Mau tahu berat netonya berarti 1,5% dikali dengan 100. 1,5% dikali dengan 100. Hasilnya berapa kilogram? 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Mau berarti kita mau mendapatkan neto. Apa dikurangi apa? Ayo, bruto. Bruto dikurangi apa? Bruto dikurangi dengan brutonya berapa? 100. 100 apa? 100 kilogram. 100 kilogram dikurangi dengan 1,5 kilogram. Hasil netonya berapa? 98,5 kilogram. Berarti berat bersihnya adalah 98,5 kilogram. Sampai di sini mungkin ada yang belum paham dan belum mengerti, silakan ditanya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah mengerti semua? Kelompok 3 belum? Belumnya di mana? Silakan. Coba diperjelas suaranya. Bruto. Mengenai bruto. Baik, terima kasih. Ibu akan menjelaskan sekali lagi mengenai pengertian dari bruto. Mungkin di kelompok 2 dengan satu yang sudah mengerti bisa menjawab atau bisa menjelaskan ke teman-teman kelompok 3. Waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada Aurel, silakan baca pengertian atau menjelaskan untuk kelompok teman-teman kelompok 3 yang belum paham mengenai bruto. Bruto adalah berat suatu barang dengan kemasannya. Bruto itu adalah berat suatu barang bersama kemasan. Contohnya seperti ini. Ini apa ini? Jajan atau makanan ringan. Bruto berarti ini seluruh. Isi di dalam bersama kulit. Sedangkan kita kasih keluar ini isi dari dalam tempat, berarti itu banyak timbang isi, berarti berat neto. Sedangkan cuma kulit kemasannya saja berarti namanya berat Jadi bagaimana, sudah bisa paham kelompok 3? Sudah ya Bu. Tepuk tangan dulu. Sudah paham semua. Sekarang Ibu, kita akan masuk pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di dalam LKPD itu ada 2 tugas yang harus dikerjakan, dan
menimbang makanan ringan yang sudah disiapkan dari kelompok masing-masing. Timbang utuh bersama kemasannya. Habis timbang hanya isi kemasannya saja. Yang ketiga, timbang hanya kemasannya saja. Yang pertama, timbang utuh bersama kemasan. Yang kedua, timbang hanya isi makanan. Yang ketiga, hanya timbang kemasan. Itu adalah kegiatan pertama. Karena di LKPD itu ada 2 kegiatan. Kerjanya secara berkelompok. Yang kedua, catat hasil penimbangan dalam tabel yang sudah tertera atau yang sudah disiapkan di LKPD. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan atau sudah disediakan di LKPD tersebut. Setelah kalian kerjakan atau setelah kerja secara berkelompok, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas atau berdiri di tempat duduk masing-masing, tapi dalam keadaan berkelompok. Sertakan dengan hasil kesimpulan terakhir terkait dengan materi yang telah dipelajari. Sudah bisa paham? Sudah. Suruhan yang akan kamu selesaikan di LKPD itu sudah? Baik, kalau sudah bisa paham, silakan dan selamat berdiskusi. Bisa ambil di mungkin materinya kamu bisa cari sendiri. Silakan ditimbang supaya waktu diskusi 20 menit.
Timbang kita open lagi alat peraganya di kelompok yang kedua. Silakan lanjut kelompok satu. Sambil menunggu teman-teman timbang yang pertama, silakan lanjut soal yang kedua sambil menunggu alat perang.
tugas yang bagian kedua. Baik, sambil menunggu teman kelompok 3 menimbang, silakan lanjut dengan aktivitas yang kedua. Di situ Dani membuka atau memulai usaha biskuit. Ia akan menjual biskuit dengan berat bersih 200 gram. Kemudian ia mengemas dan menimbang biskuitnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dia letakkan kemasan pada neraca. Neraca itu adalah, kata lain adalah timbangan. Dia meletakkan kemasan pada neraca. Langkah kedua itu dia masukkan biskuit di dalam kemasan. Berarti yang pertama yang dia siapkan itu adalah biskuit tersendiri dan kemasan tersendiri. Diskusikan dalam kelompok, apakah langkah yang dilakukan Dani sudah benar, dan berikan alasannya. Alasannya apa? Sampai Dani ini bisa sebelum mau menjual itu biskuit, dia timbang terlebih dahulu. Timbang yang pertama itu adalah kulit kemasan kosong, dan yang kedua adalah masukkan isi biskuit di dalam kemasan. Jika Dani tetap menjual hasil biskuit yang ia kemas, disuruh kamu tentukan bruto neto dan tara dari biskuit yang dijual Dani. Setelah itu, kamu berikan kesimpulannya. Silakan. Waktu masih 5 menit. Silakan dikerjakan dulu. Sama-sama dulu.
Kedua. Silakan. Lagi. Silakan. Kelompok 1 sudah? Sudah atau belum? Sudah. Kelompok 1 sudah atau belum? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1 dulu? Kedua. Kelompok 3? Belum. Berarti sambil menunggu kelompok 3. Silakan berdiskusi.
Sudah selesai. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada kelompok mana yang mau duluan, mana yang sudah selesai duluan? Kelompok satu. Waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada kelompok satu. Silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya beri kepada Pratida Aulia. Kita tepuk tangan. Aktivitas pertama. Tabel hasil pengamatan. Nama makanan nomor 1, gold. Berat keseluruhan 100,5 gram. Berat isi 100,2 gram. Berat kemasan 0,5 gram. Nomor 2, nabati. Berat keseluruhan 200. Berat isi 100,2 gram. Berat kemasan 0,5 gram. Masuk pada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Mengapa nilai neto yang tertera pada kemasan berbeda dengan hasil berat penimbangan makanan yang kalian timbang secara utuh? Jawab, karena nilai neto yang tertera pada kemasan itu merupakan berat bersih tanpa kemasan. Nomor 2. Nilai neto yang tertera pada kemasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa saja setelah kalian lakukan penimbangan kadar makanan yang kalian bawa. Jawab nilai berat bruto. Nomor 3. Dari hasil pengamatan, berat yang manakah yang dimaksud sebagai bruto? Jawab berat kulit kemasan barang dan isinya. Nomor 4. Dari hasil pengamatan, berat yang manakah yang dimaksud sebagai tara? Jawab berat kemasan barang. Aktivitas kedua. Apakah langkah yang dilakukan tadi sudah benar? Berikan alasannya dan tunjukkan pendapat kalian. Benar, karena Dani ingin mengetahui jumlah berat keseluruhan biskuit tersebut dari bruto, neto, dan tara. Jika Dani tetap menjual hasil biskuit yang dia kemas, tentukanlah bruto, neto, dan tara dari biskuit yang dijual Dani. Bruto sama dengan 200,15 gram, neto sama dengan 199,85 gram, tara sama dengan 0,15 gram. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah neto adalah berat suatu barang tanpa kemasan, bruto adalah berat suatu barang dengan kemasan, tara adalah berat kemasan barang. Bruto sama dengan neto tambah tara, neto sama dengan bruto kurang tara, tara sama dengan bruto kurang neto. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Saatnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada kelompok 2. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Irene juga. Silakan Irene. Aktivitas pertama, nama makanan nomor 1 tulis berat keseluruhan 100,4 gram, berat isi 100,7 gram, berat kemasan 0,5 gram. Nomor 2, nama makanan nabati
berat keseluruhan 200 gram, berat isi 100,8 gram, berat kemasan 0,7 gram. Nomor 1, mengapa nilai neto yang tertera pada kemasan berbeda dengan hasil berat penimbangan makanan yang kalian timbang secara utuh? Jawab, karena nilai neto dalam kemasan itu merupakan nilai bersih tanpa kulit pembungkus. Nomor 2, nilai neto yang tertera pada kemasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa setelah kalian lakukan penimbangan pada makanan yang kalian bawa? Jawab, nilai berat bruto atau nilai berat barang dengan kemasan. Nomor 3, hasil dari pengamatan. Berat yang manakah yang dimaksud sebagai bruto? Jawab, berat kulit kemasan barang beserta isinya. Nomor 4, dari hasil pengamatan. Berat yang manakah yang dimaksud sebagai tara? Jawab, berat kemasan barang. Aktivitas kedua, apakah langkah yang dilakukan Dani sudah benar? Berikan alasannya dan kemukakan pendapat kalian. Benar, karena Dani ingin mengetahui jumlah keseluruhan bruto, neto, dan tara biskuit tersebut. Jika Dani tetap menjual hasil biskuit yang ia kemas, tentukanlah bruto, neto, dan tara dari biskuit yang dijual Dani. Bruto sama dengan 200,15 gram, neto sama dengan 199,85 gram, tara sama dengan 0,15 gram. Kesimpulan, neto atau sering disebut barang bersih adalah berat suatu barang tanpa kemasannya atau tempatnya. Bruto sering disebut berat kotor adalah berat suatu barang dengan kemasannya atau tempatnya. Tara adalah berat kemasan atau tempat suatu barang. Bruto sama dengan neto tanpa tara, neto sama dengan bruto kurang tara, tara sama dengan bruto kurang neto. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ernawati Ancemani. Aktivitas 1, tabel hasil pengamatan. Nomor 1, nama makanan nabati. Berat keseluruhan 200 gram, berat isi 100,8 gram, berat kemasan 0,7 gram. 2, nama makanan bruto. Berat keseluruhan 100,5 gram, berat isi 100,3 gram, berat kemasan 0,5 gram. Mengapa nilai neto yang tertera pada kemasan berbeda dengan hasil berat penimbangan makanan yang kalian timbang secara utuh? Karena nilai neto di kemasan itu nilai bersih tanpa kemasan atau bungkus. Nilai neto yang tertera pada kemasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa setelah kalian lakukan penimbangan pada makanan yang kalian bawa. Nilai berat bruto. Dari hasil pengamatan, berat yang manakah yang dimaksud sebagai bruto? Berat kulit kemasan suatu barang bersama isinya. Dari hasil pengamatan, berat yang manakah yang dimaksud sebagai tara? Berat kemasan atau tempat suatu barang. Apakah langkah yang dilakukan Dani sudah benar? Benar, karena Dani ingin mengetahui jumlah berat keseluruhan biskuit tersebut dari berat bruto, neto, dan tara. Jika Dani tetap menjual hasil biskuit yang ia kemas, tentukanlah bruto, neto, dan tara dan biskuit yang dijual Dani. Bruto 200,15 gram, neto
semuanya adalah benar. Sesuai dengan yang kita sudah pelajari, berarti kita harus belajar mengenai tentang apa? Bruto, neto, dan tara. Dari bruto, neto, dan tara itu berbicara mengenai bruto, neto, tara berarti mengenai suatu barang, mengenai berat suatu barang. Dari situ kita akan tahu bahwa materi bruto, neto, dan tara itu adalah sering kita jumpai dan tidak asing lagi. Karena kadang-kadang kita sering kita temui karena kita sudah makan isi, tapi di kulit kemasan itu hal sepele, tapi kamu tidak pernah tahu kalau di kulit kemasan itu ada tertulis ada berat neto, ada berat bruto. Ini merupakan suatu penting karena dalam suatu materi matematika. Dari kesimpulan itu semua kita kembalikan bruto adalah berat suatu barang bersama kemasan. Kalau neto adalah berat suatu berat isinya saja. Sedangkan neto adalah berat kemasannya saja. Betul sekali, mari kita tepuk tangan. Setelah kita pelajari materi hari ini, Ibu mohon refleksikan diri kalian lewat lembar penilaian asesmen yang sudah Ibu bagikan tadi dengan cara mencentang atau lingkar salah satu pernyataan yang anak-anak anggap sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Di situ disuruh kamu refleksikan diri kalian masing-masing. Silakan kamu mencentang atau melingkari salah satu pertanyaan yang anak-anak anggap sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mengenai materi yang sudah kita bahas. Silakan. Dan sebentar bisa dikumpulkan ke Ibu. Refleksikan diri kalian masing-masing lewat lembar penilaian asesmen yang sudah dibagikan tadi dengan cara mencentang atau melingkar salah satu pertanyaan yang anak-anak anggap sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mengenai materi bruto, neto, dan tara yang sudah kita jelaskan atau kita sudah pelajari. Silakan. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Kerjakan
tugas mandiri masing-masing. Yang pertama itu ada gambar keripik pisang. Yang kedua itu adalah gambar kue, itu namanya kue gurawo. Yang ketiga itu adalah rendang kering. Ada berapa soal di situ? Ada 3 soal? 3 soal. Ada berat bruto, ada berat neto, dan ada taram. Yang pertama itu adalah kamu mau cari hasil dari berat taram. Itu soal yang pertama. Berarti berat bruto dikurangi dengan berat neto. Dapatlah taram. Yang kedua itu adalah mau mencari berat bruto. Silakan kerjanya secara mandiri. Habis itu dikumpulkan. Waktunya cuma 5 menit. Waktu berapa menit? 5 menit. Habis kerja dikumpulkan. Kerjanya secara mandiri. Duduknya boleh berkelompok, tapi kerjanya berorang. Namanya mandiri berarti per orang. Yang pertama itu adalah 3 kegiatan. Ada 3 bahan makanan ringan. Ada keripik pisang, ada kue, dan ada rendang kering. Soal yang kedua itu seorang anak bernama Ainun membeli gula sebanyak 2 karung. Setiap karung gula memiliki berat 50 kg, sedangkan berat dari setiap karung itu sendiri 5 gram. Jadi berapa berat kotor dari barang yang dibeli Ainun? Berarti kamu harus bagaimana supaya hasilnya dari berat kotor ini? Dari mana ke mana supaya bisa mendapatkan berat kotor. Yang ketiga itu ibu membeli 5 kaleng susu. Di setiap kaleng tertulis neto atau berat bersihnya 1 kg. Setelah ditimbang ternyata beratnya 5 kaleng susu tersebut adalah 6,35 kg. Berapakah bruto dan taras setiap kaleng? Silakan, itu ada 3 nomor, bukan 1
satu nomor saja. Dari 3 nomor itu, satu nomor pertama itu adalah 3 bagian. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke ibu, tapi dikumpulnya perorangan. Kumpul sama-sama dengan hasil refleksi. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Masing-masing datang kumpul dan kumpul. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik, terima kasih anak-anak semua. Kita tepuk tangan dulu. Nah, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan materi rugi. Kita akan belajar dan bertemu kembali di minggu depan dengan materi untung dan rugi. Baik. Satu orang pimpin kita dalam doa. Waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada Ance untuk memimpin kita dalam doa penutup. Marilah kita semua berdoa dalam Bapa, Dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami berikan kembali kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau yang Maha Kuasa telah melindungi kami dari awal kegiatan pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, hanya saja dalam permohonan kami yang kami serahkan kepadamu lewat peran
Bye-bye.